Saat ini sedang mempersiapkan logistik untuk pemilihan presiden wakil presiden 9 Juli mendatang. KPU NTT masih berkoordinasi dengan KPU Pusat serta KPU di setiap kabupaten. Setelah pemilihan legislatif 9 April lalu, sekarang konsentrasi KPU NTT terfokus pada pemilihan presiden wakil presiden 9 Juli mendatang. Untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan Pilpres tersebut, maka KPU NTT sedang menyiapkan alat pendukung serta dana yang akan menunjang Pilpres nanti. Ketua KPU NTT John Depa yang ditemui AFP TV di ruang kerjanya mengatakan, untuk Pilpres nanti ada 3 kategori yang akan dikelola, yakni untuk logistik akan dikelola KPU Pusat. Sementara formulir-formulir akan dikerjakan oleh KPU NTT yang saat ini masih dipersiapkan untuk proses tender. Sedangkan untuk KPU di kabupaten akan lebih berhubungan dengan alat kelengkapan TPS. Sudah saatnya oleh KPU Presiden dan KPU lain dikelola. Jadi kita ada 3 kategori logistik yang akan dikelola oleh Pilpres. Yang pertama ada sejumlah logistik yang dikelola oleh KPU Pusat. Dan kita akan menunggu saatnya mereka distribusi. Yang kedua itu ada yang dikelola oleh KPU Biji yang terkait dengan formulir-formulir dan berkaitan dengan formulir itu sekarang di sekretariat yang menjadi bagian dari lembaga ini yang kewenangan untuk mengelola itu sedang melakukan koordinasi secara internal dan juga konsolidasi tim panitia pengadaan melakukan kegiatan-kegiatan dengan proses lelang dan proses tender dan seterusnya. Yang ketiga itu ada logistik kelompok yang ketiga yang dikelola oleh KPU Kabupaten berkenaan dengan alat kelengkapan TPS. Itu juga ada pada saatnya juga. John mengharapkan ada kerjasama antar berbagai pihak untuk menyukseskan agenda Pilpres yang akan menyita seluruh perhatian publik. Erwin Patola, AFP TV, melaporkan. Akibat hanya satu SPBU di Kota Soe yang beroperasi, terjadi antrian panjang kendaraan di SPBU kilometer 3 Kesetnana Soe. Tidak ada pilihan lain, pemilik kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di Kota Soe terpaksa mengantri berjam-jam mengisi bahan bakar minyak di SPBU setempat. Sudah begitu, stok BBM bersubsidi jenis premium dan solar pun sangat terbatas. Pasalnya dari kuota BBM yang dijatahkan kepada SPBU setempat per hari antara 16 hingga 24 ton. Jatah ini tidak cukup melayani para konsumen. Buntutnya, pelayanan hanya dilakukan dari pukul 16 WITA sampai pukul 20.40 WITA. Yanto, pengawas SPBU kilometer 3 Kesetnana kepada FBTV Selasa siang mengaku, sampai pukul 20.40 WITA, stok BBM di SPBU habis. Pelayanan pengisian BBM baru bisa dilakukan lagi setelah datang distribusi BBM dari depot Pertamina Kupang. Habis 8.40, tergantung kalau solar kadang 16 ton, premium bisa 24 ton. Karena kemungkinan masih layani di Kota Kupang, dia bisa sampai sini jam 3, jam 4. Jadi kalau misalkan Sementara pengemudi pick up yang beroperasi di Kota Soe mulai resah terhadap kondisi kelangkaan BBM. Bagi mereka, kondisi tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit lantaran tidak bisa melakukan aktivitas angkutan barang dan jasa. macet begini kita rugi Pak. Rugi. Karena tidak ada pemasukan untuk kita biaya hidup. Edi Nenoliu, pengemudi pick up, mengaku rugi dengan kondisi kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM itu mengakibatkan pemasukan mereka berkurang. Paul Celerek, AFP TV, melaporkan. Dan saudara, berita kota akan kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.